Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita bertemu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pagi ini. Dan kita ambil saat teduh sejenak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi kaum Allah yang turun ke dunia. Hormat bagi anak Bapa juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, juru selamat manusia. Hormat bagi anak surga, kaum manusia. Hormat bagi raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Amin. Kita masuk dalam doa syukur. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga di sini ya Tuhan yang telah Engkau berkati. Kami bersyukur untuk kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur usaha dan pekerjaan kami lakukan dalam minggu ini. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan gereja dalam satu minggu ini. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan bukan kekuatan kemampuan dari kami sendiri, tetapi kami percaya semua karena kasih dan karunia Tuhan semata. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur atas keadaan yang terjadi, baik itu yang menyenangkan dan kurang menyenangkan hati kami. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa, menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Saatnya kita bersama menyatakan imam rasuli kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Sukijan, mari kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, bukan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, bukan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kesempatan indah pagi ini untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Bila Engkau sucikan hati dan pikiran kami dari segala dosa kami,
agar firman-Mu menjadi satu kekuatan iman kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Engkau sendiri memperlengkapinya Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu menjadi satu kekuatan iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Nats yang akan saya bacakan Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tema khotbah pagi hari ini, kematian untuk kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, peristiwa kematian merupakan peristiwa yang alamiah, yang pasti akan dialami oleh setiap umat manusia. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang fana dan terbatas. Sehingga sehebat apapun prestasinya, sehebat apapun yang dicapai oleh manusia hasilnya, dia akan berhadapan dengan batas akhir yang bernama kematian. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kami terpapar COVID-19, terasa kematian itu sudah dekat. Surga itu sudah dekat, saudara. Tapi berjuang untuk hidup. Kepala terasa sakit, perut mual, makan tidak ada nafsu lagi. Sangat menderita, saudaraku. Ketika datang makanan, tercium baunya, sudah mual. Tidur pun tidak enak. Minum obat sekali minum 10 biji. Bosan rasanya, saudara. Berjuang untuk melawan COVID-19 di rumah sakit selama 12 hari. Pulang ke rumah 14 hari. Selama 26 hari tidak boleh pergi. Tidak boleh bertemu dengan orang. Hidup seakan di pengasingan. Ketika ada saudara mengantar makanan, dicantolkan di pagar rumah, lalu orangnya telepon, "Pak De, itu ada makanan." Saudaraku, sungguh sengsara ketika terpapar COVID-19 ini, sehingga kematian sudah dekat. Berkat doa-doa saudara seiman, saudara-saudara di pos ini, dan juga doa keluarga kami besar melalui Zoom setiap malam, Tuhan berkarya, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan saya dinyatakan negatif. Saudaraku, terima kasih untuk saudara-saudara di pos ini yang sudah mendoakan kami ketika terpapar COVID-19 ini. Kami sudah dinyatakan negatif. Terima kasih, saudaraku. Saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan pagi ini, Yesus memberitakan kematiannya. Saudara, Yesus berjuang sangat berat sekali di dalam menyambut kematiannya. Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Saudaraku yang kekasih, kematian Kristus dalam iman Kristen dihayati sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna. Sebab peristiwa kematian Kristus telah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi, khususnya
oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 52 dan 53. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberitakan kematiannya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kematiannya adalah tujuan dari kedatangannya ke dunia ini. Yohanes 12 ayat 17 dikatakan, sebab untuk itulah aku datang di dalam saat ini. Saat Tuhan Yesus memberitakan akan kematiannya, ada kebenaran-kebenaran yang dia sedang ajarkan kepada orang-orang Yunani yang datang menemui saat itu, dan juga pengajaran bagi para murid-muridnya. Saudara, pada ayat 24 Yohanes 12 ini, kematian untuk mendapatkan hidup. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya dengan mengambil contoh prinsip-prinsip alami dalam tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini gandum. Satu perumpamaan yang sederhana sehingga setiap orang dapat memahaminya. Dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maksudnya saudara, melalui kematiannya, maka orang percaya akan beroleh hidup kekal. Dan orang percaya harus merespon kematian Kristus yang telah memberi hidup ini dengan cara mematikan manusia lama yang jahat dan berdosa, dan menggantikan dengan hidup baru, hidup yang mematikan egonya. Yohanes 12 ayat 25 mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, orang yang mengutamakan dirinya sendiri, egois, justru merusak hidup mereka sendiri. Dan orang yang mengutamakan orang lain, memperkaya diri mereka dalam kekekalan. Jika kita mengerti tujuan hidup kita yang benar, maka kita akan mengerti bahwa kehidupan ini adalah persiapan untuk kekekalan. Saudaraku, Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21 mengisahkan tentang Yeskiel yang dipanggil menjadi penjaga Israel. Tugasnya ialah menyampaikan firman Allah dengan memperingatkan orang Israel apabila mereka berbuat jahat dan berdosa. Apabila orang Israel itu benar berbalik dalam kebenarannya, ia tetap harus memperingati orang Israel sekalipun mereka tidak mendengarkan. Tugasnya ini bukanlah suatu tugas yang mudah, karena apabila ia mencintai nyawanya, di mana ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli pada orang-orang Israel, serta tugasnya untuk memperingatkan mereka, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya sendiri. Begitupun juga menuntut kita. Dalam ayat 32, Yesus sendiri berkata bahwa karya penyelamatannya untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Oleh karena itu saudara, kita diberikan amanah agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20, untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Saudaraku, menghilangkan ego kita, meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kehidupan kami ketika kami belum melepaskan ego kami,
masih memakai hidup yang lama. Ya Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, agar kami mampu melepaskan ego kami dan masuk ke dalam kehidupan baru, meresponi kematian Yesus di kayu salib untuk hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah menyertai kamu sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.